Episode 12, Nathan Plin-Plan. Nita menatap seorang pria yang sangat dibencinya itu sedang tersenyum sumringah ke arahnya. Dengan penuh percaya diri, Azam berjalan menghampiri Nita yang sedang duduk santai di sebuah kafetaria yang tadi sore dikatakan oleh Rara. "Nita, gue mau ngomong sama lo. Please, kasih gue kesempatan. Gue minta maaf atas semua kesalahan yang selama ini gue buat. Gue beneran nyesel, Nit." Ucap Azam tiba-tiba membuat Nita mengangkat kedua alisnya. "Siapa lo? Gak usah so akrab," jawab Nita santai, seolah mereka memang tidak saling mengenal. Bahkan Nita langsung menggunakan bahasa tidak formal sama sekali. Azam merasa terkejut dengan sikap Nita yang tiba-tiba seperti ini. "Nit, gue tahu lo pasti sakit hati dengan semua perbuatan gue ke lo beberapa tahun lalu. Sumpah gue nyesel, Nit, apalagi saat gue tahu lo nikah sama cowok lain. Rasanya gue gak mau ngelepasin lo gitu aja," ucap Azam dengan raut wajah yang menyesal. "Gak usah sok kenal lo. Kita udah selesai lama. Jadi lo gak usah pura-pura kalau kita akrab. Jaga batasan lo dan gak usah manggil-manggil gue lagi," ucap Nita berdiri dari duduknya dan segera melangkah meninggalkan pria brengsek yang berpura-pura lupa dengan kesalahannya di masa lalu. Bahkan dengan senyum anehnya, Azam mendatanginya dengan tampang yang tidak berdosa sama sekali. "Nit, tunggu. Gue cuma mau minta maaf sama lo. Kalau emang lo benci banget sama gue bakalan terima kok. Asalkan lo mau maafin gue," ucap Azam menghentikan langkah Nita. Tanpa membalikan tubuhnya, Nita langsung menjawab ucapan Azam. "Gue udah maafin lo sejak lama." Kemudian wanita itu berjalan keluar dari dalam kafetaria itu. Nita berjalan santai menuju ke mobilnya yang terparkir cantik di halaman kafetaria tersebut. Saat akan membuka pintu mobilnya, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menahannya agar pintu mobil itu tidak terbuka. Nita sangat mengenal aroma parfum seseorang yang sekarang ada di belakangnya saat ini. "Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Sepertinya ini saat yang tepat untuk kita bicara lebih leluasa," bisik seseorang di telinga Nita. Hembusan nafas orang itu mengenai pipi kanannya dan hal itu sukses membuat Nita meremang. "Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Nathan. Jangan menggangguku lagi," seru Nita kesal. Nathan membalikan tubuh Nita. Tangannya mengunci tubuh mantan istrinya itu agar tidak bisa berontak. Bahkan tubuhnya semakin rapat, hampir tidak ada jarak antara tubuh Nita dan Nathan. "Aku tahu kalau kamu masih menyimpan rasa cinta itu untukku, Ta. Aku gak akan lepasin kamu lagi. Aku akan mengikatmu seperti waktu itu karena kamu berhasil membuat hatiku goyah. Goyah akan rasa yang belum pernah aku rasakan padamu sebelumnya. Aku tidak akan menyimpan rasa ini lebih lama, Ta," ucap Nathan masih mengunci tubuh Nita. Nita menatap mata Nathan yang seakan menyimpan banyak rindu di dalamnya. Apakah masalah pesan itu benar-benar menimbulkan dampak yang besar bagi seorang Nathan? Bahkan Rara mengatakan kalau sehari setelah kepergian Nita, Nathan selalu mencarinya. "Kalau semua ini karena masalah aku mengirim pesan itu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak. Maaf. Kamu terus-terusan meminta maaf. Padahal bukan itu yang aku butuhkan, Ta. Aku butuh kamu." Nita mencoba mendorong tubuh Nathan agar ia bisa bergerak bebas. "Bodoh. Lalu bagaimana dengan Sylvia? Dia calon istrimu, bukan?" seru Nita. "Aku sudah putus dengannya." "Kenapa?" tanya Nita sedikit terkejut. "Karena kamu, Ta." Nita langsung memejamkan matanya sesaat untuk mengurangi rasa kesalnya pada mantan suaminya itu. "Kenapa kamu selalu egois, Nathan? Dulu kamu meminta pernikahan kita hanya setahun dan aku disuruh mengerti karena kamu akan menikah dengan Sylvia ketika dia kembali ke Indonesia. Kamu melayangkan gugatan cerai dan keinginanmu sudah kupenuhi. Lalu sekarang kamu putus dengan Sylvia gara-gara aku. Kamu benar-benar pria paling egois sedunia," seru Nita sambil menunjuk dada Nathan. "Aku gak akan mengelak semua itu. Aku memang brengsek, Ta. Sebrengsek aku tidak pernah mengerti akan perasaanmu. Aku semakin merasa bahwa bersamamu lebih nyaman saat kita sudah berpisah. Sudahlah. Jangan merasa bersalah padaku. Lalu kemudian kamu ingin menebusnya dengan kembali padaku? Aku gak butuh itu, Nathan."
Tapi aku butuh, dan kulakukan ini bukan karena rasa bersalah, tapi karena sebuah perasaan yang selama ini tidak aku pahami. Nathan menarik tengkuk Nita kemudian mencium bibirnya. Bibir yang telah ia sia-siakan selama setahun lamanya. Tapi kini ia tidak akan menyia-nyiakan lagi. Nathan akui bahwa dia memang bodoh dan pelin-pelan. Tapi dia beruntung karena bisa menyadari perasaannya meskipun itu sudah terlambat. Bersambung.